Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, untuk podcast people sekalian, di episode sebelumnya saya sudah sempat ngobrol bersama salah satu rekan saya, yaitu Miss Indah sebagai manajer dari divisi Short Course Education Development Partner. Nah, hari ini saya akan mengundang satu rekan saya lagi, ya. Jadi Miss Niken yang hari ini akan saya undang ini adalah manajer dari divisi pengembangan dunia SMK. Jadi sebelum saya ngobrol dengan Miss Niken hari ini, ada baiknya kita melepas dulu masker kita hari ini karena kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat baik. Oke, ya podcast people sekalian, karena hari ini saya ngobrol sama manajer dari divisi pengembangan dunia SMK, jadi pengembangan SMK. Sebelum kita berkenalan sama beliaunya, mungkin sedikit saya kasih gambaran secara umum aja. Jadi ada beberapa hal yang hari ini pengen saya cari, apalagi kaitannya dengan pengembangan SMK, di mana sekarang dari kementerian sendiri sudah mulai menjalankan programnya. Jadi sudah mulai start program, yaitu program Merdeka Belajar, yang ini mengkonversi dari program pembelajaran yang lama kepada arah metode pembelajaran yang baru. Nah, hari ini kita akan coba kulik sedikit bersama Miss Niken dan akan kita kembalikan lagi pada kondisi pendidikan, terutama pendidikan vokasi SMK yang berjalan di Indonesia dan di Jawa pada khususnya, apakah sudah siap atau apakah akan mampu untuk berlari mengikuti perkembangan tersebut. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya persilahkan Miss Niken untuk sedikit memperkenalkan diri dulu ke teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Alfi. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Niken Stawijaya, manajer VHS and Education Development Partner dari PT Cipta Sarana Cendekia. Hari ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Alfi tadi, kita akan berbincang-bincang tentang apa saja perkembangan di bidang dunia vokasi dan SMK khususnya. Terima kasih Pak Alfi. Oke, jadi Miss Niken ini adalah manajer dari Vocational High School Education Development, ya. Jadi atau pengembangan dunia SMK, pengembangan SMK di Cipta. Beliau ini adalah frontliner saya, dia orang paling depan dan dia yang bertanggung jawab terhadap koneksi dari Cipta Sarana Cendekia pada sekolah ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama SMK dan khususnya di jurusan bisnis manajemen ya, konsentrasi bismen dan fokusnya pada akuntansi gitu. Ya. Nah, gini Mbak Niken, ada satu hal yang kepengen saya bahas sedikit ya, karena alhamdulillah selama 1 tahun belakangan ini dengan mulai menurunnya tren kasus COVID ya, meskipun sekarang sudah ada varian yang baru lagi, tapi paling enggak dengan berjalannya dunia pendidikan ini sudah mulai bisa kembali dengan pertemuan tatap muka. Kita merasakan sudah mulai menerima siswa PKL lagi, siswa magang, atau kita merasakan yang namanya pemberian program magang secara virtual. Jadi mereka belajar bekerja secara virtual ya, semacam work from home dengan deadline dan tugas yang kita kasih kita tanggung jawab. Ada beberapa hal yang kemarin saya sempat ngobrol sama kamu dan itu kita ngerasain bahwasanya ada siap dan nggak siapnya sebetulnya kalau kita mau melepaskan istilah Merdeka Belajar ini dan dijadikan sebuah tagline dan percepatan ya, karena Merdeka Belajar ini kan sebuah percepatan untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Iya, betul. Gitu. Nah, dari yang kita pelajari bersama, dan kalau kita mau ngelihat YouTube, kita mungkin bisa ambil reference dari YouTube-nya Kemendikbudristek Dikti juga, ya. Ada episode 1 sampai 14 kemarin yang paling baru. Di situ semua sudah ada istilahnya treatmentnya, kemudian strateginya pengembangan Merdeka Belajar di situ. Nah, nanti mungkin yang kepengen kita ngobrol hari ini, yang kepengen kita angkat di podcast adalah dengan demikian kompleks dan demikian baiknya, demikian bagusnya program-program yang akan jalan itu, ketika kita kaitkan dengan dunia SMK yang mungkin nanti akan betul-betul match. Nah, kita tarik lagi ke adik-adik ya yang ada di bawah yang ada di bawah pengembangan kita gitu, sekolah-sekolah yang ada di bawah pengembangan kita yang bekerja sama dan bermitra dengan kita. Yang pertama nih, ketika saya nyorot ke program Merdeka Belajar, masih banyak orang yang kemudian menganggap Merdeka Belajar berarti anak-anak itu bebas dong mau ngapain gitu ya, bebas dong mau belajar apa, dan sekolah berarti bebas juga mau mengembangkan pendidikan seperti apa gitu. Nah, dari Niken sendiri sebetulnya apa sih Merdeka Belajar itu yang dicanangkan sama
Mas Menteri, Ya. dan seperti apa Merdeka Belajar yang mungkin nantinya akan cocok dikembangkan oleh anak-anak. Oke. Merdeka belajar ini dari kata-katanya sering menimbulkan salah persepsi ya. Merdeka artinya bebas, nggak usah ngerjain tugas, nggak masalah. Sebenarnya bukan seperti itu. Merdeka belajar sendiri ini lebih ke memerdekakan unit pendidikan. Ya, kalau selama ini yang berjalan itu dari unit pendidikan berjalan menggunakan mindset culture, bukan learning culture ya. Nah, ini coba diubah mindsetnya menjadi learning culture, bukan lagi administrative culture. Biasanya yang sering terjadi di unit pendidikan adalah administrasi pendidikan, Pak Alfi, bukan pembelajaran. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, oleh Kemendikbudristek dibuatlah program Merdeka Belajar. Jadi ini adalah time buat action buat semua yang ada di unit pendidikan, entah itu siswa, orang tua, kepala sekolah, company, semuanya untuk bisa berinovasi, tidak hanya berpacu pada administrasi pendidikan saja, tapi coba ke pembelajaran yang sesungguhnya gitu ya. Learning culture-nya harus diperkuat seperti itu. Jadi bukan berarti bebas harus ngapa-ngapain gitu, nggak boleh saya nggak kerjain tugas yang nggak masalah, bukan seperti itu. Tapi kita melihat sendiri untuk peserta didik terutama SMK banyak yang passionnya macam-macam, Pak Alfi. Ya, nah ini juga melatar belakangi adanya program Merdeka Belajar. Iya, passionnya masing-masing. Ada yang sukanya menghitung di akuntansi atau bisman, kemudian ada yang suka teknologi dan sebagainya. Nah ini selama ini nggak difasilitasi hal seperti itu. Inilah yang melatar belakangi adanya program Merdeka Belajar seperti itu, Pak Alfi. Oke, jadi kalau kita ngomongin masalah Merdeka Belajar, yang namanya merdeka itu bukan berarti kita bebas apa-ngapain, dan sekolah itu diberikan kebebasan untuk melakukan banyak hal semaunya sendiri. Jadi betul. Bukan semaunya, tapi diarahkan pada memberikan kebebasan untuk mengembangkan program-program, mengembangkan bakatnya, cara-cara pendidikan yang semuanya nanti dijalankan secara holistik dan sentralnya bukan pada hal yang bersifat administratif, tapi pusatnya adalah pengembangan peserta didik gitu. Jadi gimana pun hasil akhirnya, outputnya nanti adalah mengarah kepada peserta didiknya. Kemarin kalau kita ngelihat di episode-episode awal ya, jadi waktu Mas Menteri itu menyampaikan gagasannya mengenai Merdeka Belajar, disampaikan kemudian sampai keluar episode 1 sampai ke episode ke-6 kalau nggak salah. Itu yang saya jadikan poin penting adalah yang saya garis bawahi, bahwasanya ketika beliau melakukan research ya, saya nggak tahu juga akan seluas apa researchnya dan sedalam apa, tapi saya yakin pasti punya tim research yang mumpuni dan luar biasa. Ketika dilakukan research, justru sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang berkembang itu adalah sekolah-sekolah yang, kalau bahasa saya itu sekolah yang nakal kan. Gitu. Jadi sekolah yang tidak mengikuti tatanan administratif secara saklek gitu. Jadi misalkan KIKD itu seperti apa, kurikulum seperti apa, tatanan seperti apa, dia tidak hanya mengikuti itu, tapi nakal dalam hal ini adalah dia mengeluarkan cara-cara sendiri, dia mengeluarkan metode-metode sendiri gimana caranya supaya anak mereka itu bisa jadi bagus. Itu kita kelihatan nggak sih? Contoh satu misalkan, ketika kita diminta jadi juri di lomba kompetensi siswa di LKS, atau ketika kita dalam hal ini kita menolak atau kita nggak menerima untuk penugasan sebagai juri, kita mengundang sekolah-sekolah peserta LKS untuk datang ke sini, kita bisa ngelihat gitu. Ada perbedaan dari sekolah-sekolah yang anti mainstream, yang mau ngajarin macam-macam ke anaknya, ya, yang mau keluar dari kurikulum, dengan sekolah yang hanya mengikuti apa istilahnya apa struktur yang diberikan, itu gapnya kan tinggi banget. Iya. Ya. Perbedaannya jauh. Nah, dari itulah kemudian keluar istilah Merdeka Belajar, di mana sekolah kemudian akan dibantu untuk membuat tadi learning culture ya. Jadi culture untuk belajar, culture untuk berkembang, dan itu merubah mindset anak-anak yang hanya sekedar sekolah kemudian mencari kompetensi, tapi tidak hanya sekolah untuk mencari kompetensi, tapi sekolah mencari kompetensi dan mengembangkan nilai sama value. Kan harapannya itu. Jadi nanti larinya, gagasannya adalah kita diberikan kebebasan atau kita diberikan kemerdekaan untuk mencari cara-cara terbaik supaya tadi kembali ke anak-anak untuk menciptakan pelajar dengan profil Pancasila. Ya. Jadi pelajar dari Merdeka Belajar. Nah sekarang
Kita ngomongin dari segi vokasi aja, dari segi SMK-nya aja, nggak usah dari yang ini dulu. Ada beberapa chapter, ada beberapa episode di kanal YouTube itu yang membahas khusus mengenai SMK, termasuk dari Dana Bos dan yang lain. Sebetulnya poin-poin penting apa sih untuk SMK di dalam Merdeka Belajar ini menurut kamu? Yang bisa untuk mengembangkan mereka? Iya, jadi poin-poin penting yang dalam program Merdeka Belajar ini, khususnya untuk dunia vokasi SMK, yang paling kita sorot ini adalah ada program guru penggerak Pak Alfi. Kemudian ada juga di di episode 8 itu ada program SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Nah, ini yang perlu di garis bawahi, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari SMK ya, apalagi kemarin kita sempat ada sosialisasi dari Kementerian Pendidikan terkait pendaftaran program SMKPK. Nah, ini juga kesempatan banget buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru di unit-unit pendidikan semuanya di seluruh Indonesia untuk bisa mencoba bergabung di program SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Ini peluangnya luar biasa ya. Oke. Jadi guru penggerak sama SMKPK itu memang salah satu poin yang apa ya, kalau aku ngomong core-nya di situ. Iya, betul. Nah, tapi nih kalau sekarang kita ngomongin guru penggerak sama SMKPK. Guru penggerak untuk yang batch pertama sudah jalan. Ya, kalau nggak salah hanya diambil dari sekian ratus aplikan ya, mereka yang masukkan pendaftaran ke situ hanya sekitar 40 nanti yang akan tersaring sebagai guru penggerak, dan itu akan jadi pionirnya, dan mereka nanti akan membantu guru-guru lain supaya mereka jadi guru penggerak juga gitu. Nah, guru penggerak sendiri kan ciri-cirinya macam-macam tuh. Kalau dulu guru hanya sebagai pengajar menyampaikan materi, guru penggerak harusnya jadi coach, jadi mentor, jadi mereka nggak cuma ngajar tapi mendampingi kan gitu. Nah, ada satu poin ketika kamu melaksanakan program tahunan ya, kamu bikin kerjasama sama sekolah-sekolah SMK, kemudian kamu undang guru-guru magang ya. Jadi kita memberikan program magang terhadap guru-guru SMK ke sini, kita magangkan di kantor akuntan sama di kantor konsultan ya, sama di Cipta Sarana Cendekia sendiri. Apakah hanya dengan menjalankan guru penggerak dan merubah mindset guru, tatanan guru ya? Sebelum guru penggerak kan kepala sekolah dulu tuh. Ya, jadi kepala sekolah yang ya kepala sekolah penggerak juga gitu. Apakah hanya dengan merubah manajemennya yang tadi dari sistemnya administratif, dari membuat culture itu cukup, atau masih memerlukan juga adanya poin keempat tuh, organisasi penggerak dalam hari ini adalah industri sama lingkungan sekitar? Pasti perlu Pak Alfi. Ya, jadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program guru penggerak dan SMKPK ini adalah kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Ya, jadi untuk program guru penggerak, salah satu program kerjasama yang bisa dilakukan oleh SMK dengan Dudi adalah kita biasanya dalam program magang guru. Kita sering menemukan Pak Alfi, jadi peserta Bapak Ibu guru ketika kita ke sekolah misalnya guru tamu atau kegiatan uji kompetensi, kita sering ditanya oleh guru-guru SMK, oh ternyata materinya udah berubah ya, kalau saya masih kayak gini, oh enggak Ibu, enggak Bapak, sudah berubah loh jadi seperti ini. Nah, itu yang melatar belakangi menurut saya perlu diadakan penyelarasan. Salah satu program penyelarasan dengan dunia usaha maupun dunia industri adalah dengan magang, sinkronisasi kurikulum itu juga penting, dan praktik kerja lapangan buat siswanya. Jadi mungkin sebelum PKL gurunya bisa magang dulu ke dunia usaha atau dunia industri yang linier di bidangnya, seperti itu. Nah, masalahnya sekarang, boleh sambil minum ya. Jadi masalahnya sekarang adalah ketika kita menemukan hal-hal tersebut di awal, ketika kita melihat sama Merdeka Belajar, kemudian kita sempat juga timbul pertanyaan nggak sih kemarin waktu guru-guru itu sampai ya, entah waktu guru magang atau kita ngasih pelatihan atau guru tamu, kemudian jangankan kepada siswanya, kepada peserta didik, tapi kepada gurunya, dengan latar belakang sekolah, latar belakang daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang maju banget, ada yang daerahnya belum semaju itu, tapi kadang sekolahnya juga jauh lebih maju daripada sekolah-sekolah di kota atau yang daerah perkembangan pesat. Kira-kira dengan keberagaman itu menurutmu nanti dengan keberagaman itu dan dari pengalaman kita ketemu sama segitu banyak macamnya siswa dan guru, bisa cepet nggak ya kira-kira Merdeka Belajar ini nanti setel sama Indonesia? Minimal 5 tahun lah. Harapannya seperti itu Pak Alfi, tapi melihat antusiasme dan semangat dari unit pendidikannya,
saya yakin program pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya yakin insya Allah tercapai ya. Tapi itu tadi, dengan adanya Merdeka Belajar, unit pendidikan, dalam hal ini di dalamnya ada kepala sekolah, guru, dan yang lain itu harus siap berubah Pak Alfi pastinya. Berubah apa? Berubah mindsetnya tadi, harus siap untuk melakukan inovasi, jangan hanya stuck tadi ya, sesuai dengan kurikulum, enggak. Sekarang sudah mulai harus berani go to action ya, untuk melakukan perubahan, untuk nanti demi kepentingan dan peningkatan kualitas dan kinerja dari peserta didik. Harus mulai sih. Outputnya kepada anak-anak. Iya, kembalinya betul. adalah kepada siswa atau peserta Iya. didik. Kalau udah ada kepala sekolah yang baik, kemudian sudah ada guru penggerak, ya, lalu sudah bekerja sama untuk mengarahkan kepada pengembangan peserta didik. Muncullah di episode ke-8 kalau nggak salah ya, ada namanya Sekolah Pusat Keunggulan. Ya. Dan ini sudah banyak sekolah-sekolah yang kemudian ditunjuk atau mendapatkan program pusat keunggulan itu datang ke kita, ya. Datang ke Cipta untuk kemudian ngajak bermitra. Terus kita sudah bikin perikatan kerja juga untuk mengenai pengembangan sekolah ke depannya. Apalagi kan kalau dengan sekolah sistemnya PK, mereka harus tidak hanya menggandeng industri, jadi betul-betul melibatkan industri di dalam sekolah tersebut terkait dengan pengembangan. Nah sekarang saya mau tanya satu, dengan berkembangnya itu tadi, ada sekolah yang dapat PK, ada yang belum, berarti kan harapannya mereka yang PK ini akan jadi penggerak, akan jadi katalis perubahan bagi sekolah-sekolah yang di sekitarnya. Pertanyaan saya yang pertama, nih, menurutmu fokus apa yang terpenting yang harus dijalankan sama sekolah-sekolah pusat keunggulan ini tadi? Mindset apa yang harus diterapkan sama kepala sekolah dan guru-guru penggerak yang ada di dalamnya? Oke, fokusnya ya. Fokus yang paling utama Pak Alfi ya, sebenarnya jangan fokus ke branding. Jangan fokus ke branding. Oke, terus? Selama ini kebanyakan fokusnya ke branding, jadi tidak melihat pengembangan siswanya. Nah ini, selama ini kepala sekolah hanya fokus ke branding nama sekolah saja, padahal citra yang baik dalam suatu unit pendidikan itu adalah menciptakan lulusan yang kompeten, terserap di dunia kerja, bisa PMW itu apa? Bekerja, melanjutkan studi dan wirausaha. Nah, jadi jangan hanya fokusnya ke branding namanya sekolah saja, tapi harus berani action, ya. Fokusnya ke anak didiknya. Dan itu macam-macamnya, cara berinovasinya bisa banyak. Salah satunya dengan bermitra atau gandeng Dudi. Saya gatel ya. Ini teman-teman kreatif mohon jangan di-cut ya. Agak sedikit kontroversial sebetulnya mungkin, tapi nggak masalah gitu. Kenapa Pak Alfi? Kalau kita ngomongin masalah, kamu bener sih ngomong jangan fokus pada branding, apalagi kalau sekarang fokusnya adalah pada pengembangan peserta didik. Saya beberapa kali menemukan memang ada dengan sistem seperti itu. Ya. Nah sekarang yang mau saya ngomong nanti adalah kalau memang ini fokusnya pada pengembangan dunia pendidikan, ya dalam hal ini unit pendidikan terutama SMK mengembangkan kepala sekolah, mengembangkan guru, mengembangkan siswa. Ketika kita harus menggandeng industri, itu jangan berfokus pada aku menggandeng industri yang besar. Ya. Tuh. Biar apa? Biar banyak anak-anak yang daftar ke sekolahku. Oke. Karena aku bekerja sama dengan industri-industri ternama gitu. Tapi carilah industri, jangan hanya yang besar dan punya nama, tapi betul-betul seleksi industri yang mereka itu mau memberikan kesempatan, mau memberikan ilmu, dan mau memberikan insight bagi anak-anak supaya berkembang. Ya. Karena banyak sebetulnya industri di luar sana itu yang mau ngasih fasilitas itu. Jangan hanya karena namanya gede kemudian menjalin kerjasama, nanti kerjasama setahun 2 tahun putus gitu. Dan yang kedua, ketika sudah menjalin kerjasama, mohon ketika industri itu sudah mulai mau kenal dan sudah mulai masuk ke sekolah, sudah mulai mau sinkronisasi, sudah mau membagi kurikulumnya, sudah mulai menggandeng, jangan tanya nanti feedbacknya buat saya sama sekolah apa. Iya, ini internal loh Pak. Ada yang kayak begitu, tolong. Iya. Dan saya nggak harus ini, nggak usah di-cut ya, itu nggak apa-apa, saya di-ban, nanti saya nggak keluar, Miss Niken aja yang di sini, gitu. Iya. Ya, karena ada orang, ya nggak semua sih. Kadang saya menemukan 1-2 seperti itu gitu.
Dan itu biasanya bukan off the record juga, tapi kadang-kadang mereka tanya di depan gitu, feedbacknya untuk kita apa? Dan saya selalu menjawab kalau misalkan ngomongnya masalah feedbacknya adalah outcome-nya anak-anak nanti akan main. Karena selama ini yang saya terapkan untuk Cipta itu adalah saya nggak peduli masalah perikatan kita, saya nggak peduli seberapa besar investasi yang diberikan sekolah atau yang diberikan masyarakat kepada kita. Yang penting adalah yang kita kasih ke anak-anak itu bisa buat pegangan mereka nanti ketika mereka lulus. Betul sekali. Ya, jadi lebih fokus ke pengembangan Iya. anak didiknya. Aku nggak jual pelatihan gitu loh. Iya, iya. Aku nggak minta kamu jual pelatihan, aku nggak minta kamu jual magang, nggak minta kamu jual PKL. Yang saya minta adalah ya, kalau mereka harus invest yang pantas, tapi yang mereka dapat nanti itu bisa buat bekal mereka ketika lulus. Karena lulusan SMK itu kalau mau dijadikan tonggaknya Indonesia, dari apa yang saya lihat sekarang itu belum merata kesiapannya. Makanya saya tanya ngomong fokusnya apa tadi kan. Nah, itu tadi benar sih. Ya memang nomor satu fokusnya jangan branding, tapi fokusnya adalah pengembangan siswa. Oke. Betul. Nah, daripada saya nanti kebablasan lagi, ya, daripada saya nanti bocor kemana-mana ya larinya, jangan. Nah, menurutmu udah sesuai nggak sistem Merdeka Belajar ini nanti diterapkan bagi dunia vokasi terutama SMK di Indonesia? Ya dalam jangka waktu 5 tahun ini nantilah. Saya yakin kalau tercapai secara penuh mungkin belum akan 100%, tapi minimal kayak kata Mas Nadiem, kayak kata Mas Menteri, ada 20% sudah tercapai, nanti berikutnya pasti akan mengikuti. Harapannya kan seperti itu. Nah, menurutmu kita udah siap atau belum? Kalau dibilang siap Pak Alfi. Cuman dengan beberapa catatan ya. Catatannya yaitu kalau ingin sukses program Merdeka Belajar, kembali lagi ke unit pendidikan harus siap melakukan inovasi ya. Harus siap melakukan inovasi dan mohon juga kerjasamanya untuk seluruh yang ada di unit pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa. Nah, ini juga harus berkolaborasi yang sesuai. Ya, melakukan inovasi nggak usah setengah-setengah, ya, tapi harus benar-benar action. Ya, banyak sekali program yang bisa dijalankan, ya, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja peserta didik. Ya, dalam hal ini bermitra dengan Dudi, ya, dengan melakukan kegiatan magang guru dulu mungkin atau training of trainer bagi guru, kemudian praktik kerja lapangan tapi harus yang dalam tanda petik harus sesuai dan linear ya dengan bidangnya. Jadi kalau misalnya PKL nggak cuma di siswanya nggak cuma diminta fotokopi dan sebagainya, cari Dudi yang bisa ini loh sesuai dengan bidang mereka, ini loh yang linear dan nanti dibutuhkan oleh anak-anak ketika di dunia kerja seperti apa. Seperti itu Pak Alfi. Jadi memang kalau waktunya 5 tahun ya itu tadi ya, siap tapi dengan banyak catatan dan saya yakin dari Kemendikbudristek juga sudah mempersiapkan catatan-catatan tersebut supaya nanti bisa diarahkan, apalagi teman-teman dari Dirjen Vokasi ya dalam hal ini. Banyak sekali kemarin saya lihat juga di kanalnya Dirjen Vokasi, kemudian di kanalnya Pak Wikan Sakarinto sendiri, itu ada banyak catatan-catatan yang harus dioptimalkan dan saya yakin sebetulnya kalau mau mengarahkan ke pemberian output berupa lulusan yang siap kerja dan siap berkembang, memang diarahkan ke pendidikan vokasi ini udah paling pas ya. Gitu. Kemudian untuk pendidikan umum misalkan kemarin ada info yang keluar bahwasanya penghapusan sekat, bukan penghapusan jurusan tapi penghapusan sekat gitu ya. Jadi kita bisa memilih minimal 2 konsentrasi, itu juga luar biasa baik. Jadi saya rasa ini angin segar sebetulnya dan saya rasa ini adalah sistem pendidikan mungkin istilahnya adalah konvergensi ya, transisi dari pendidikan lama ke baru yang baik, meskipun nanti programnya akan banyak catatan gitu ya, masalah kita siap atau enggak siap. Ya kalau kita mau ngomongin siap, yang siap bukan cuma harus Kemendikbudristek sama pemerintah Indonesia. Yang kayak kamu bilang, unit pendidikan harus siap. Dan yang kedua, saya selalu ngomong setiap kali datang ke sekolah, pendidikan itu 2 arah ya, dan 2 arah ini melibatkan 4 pihak untuk di SMK. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri. Dalam hal ini kalau sekolah yang sudah merdeka belajar, berarti dia adalah unit pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan sistem yang ada di sekolah. Yang kedua yang akan terlibat adalah siswanya itu sendiri. Apakah dia mau menjadi, ya itu tadi, siswa Pancasila itu tadi ya, jadi pelajar Pancasila itu mereka mau mengembangkan diri yang berakhlak dan sebagainya itu tadi. Yang ketiga kemudian adalah keterlibatan dari industri
ya, Dudi atau Iduka. Nah, catatan saya di nomor 3 ini, jangan hanya melibatkan Dudi atau Iduka, terutama untuk standar-standar jurusan-jurusan yang punya organisasi profesi. Saya rasa organisasi profesi itu bisa dan boleh dilibatkan dan boleh punya porsi loh sampai ke pendidikan SMK. Jangan hanya di pendidikan vokasi mulai di jenjang D1 sampai D4 gitu. Jadi kalau hanya misalkan nih kayak profesi, misalkan dia adalah arsitek, kemudian dia lawyer, kemudian dia misalkan dokter ya, atau misalkan dia akuntan gitu ya, karena kita akuntansi jurusannya. Jadi akuntan jangan hanya masuk ke perguruan tinggi vokasi, tapi lari ke SMK juga. Karena di SMK meskipun mereka sampai pada teknisi akuntansi level 4, ada loh porsi-porsi yang mereka harus tahu. Iya, dan banyak sekali informasi mengenai pekerjaan, jurusan, profesi yang anak SMK itu nggak dapat sama sekali. Ya ini yang disayangkan ya. Ya itulah yang kita sayangkan, dan itu yang selalu kita kasih ke anak-anak supaya mereka tahu bahwasanya oh ketika lulus nanti aku bisa punya gambaran seperti ini. Dan yang keempat tadi adalah pihak yang terkait di dalam pendidikan 2 arah ini adalah orang tua atau lingkungan. Ya, jadi memegang peran penting ya. Kalau ada orang tua, jadi kalau misalnya podcast people nunjukin video ini ke orang tuanya gitu ya, atau ada orang tua yang menonton ini, ketika memilih pendidikan SMK dan ketika memasukkan anak ke pendidikan SMK, jangan sampai mendidik anak kita berorientasi hanya pada untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, wis kerja, sekolah sing pinter, engko lek wis pinter lulus, ndang oleh kerja gitu. Sekolah yang pinter, sekolah yang baik, nanti kalau lulus dapat kerja. Lah mereka lo ditanya mau kerja apa nggak tahu. Jangankan kamu ngomong masalah linier tadi kan, gitu kan, cari tempat kerja yang linier susah, yang magangnya aja kita cari tempat magang yang linier susah, yang mau nerima anak SMK banyak di luar sana kan. Kayak saya ngomong di video sebelumnya, pilihannya cuma 2, kalau nggak fotokopi ngudek kopi. Kan jangan sampai nanti di dalam Merdeka Belajar ada yang sistem seperti itu. Nah makanya kita kayak ini. Jadi kedepannya saya yakin harusnya kita bisa lebih berkembang lagi ya, terutama di pendidikan vokasi. Dengan divisi yang kamu pegang, dengan kamu bekerja sama ratusan sekolah di Indonesia, dengan tipikal sekolah orang yang berbeda-beda, macam-macam, siswa yang berbeda-beda, apa harapanmu ke depannya? Harapan kita ke depannya, semoga dengan adanya program Merdeka Belajar, dengan berbagai macam episode pendukungnya, semoga bisa kita jalankan agar nanti anak didik kita, terutama adik-adik di SMK, semua jurusan bisa berkembang kinerjanya dan bisa menciptakan SDM yang unggul di Indonesia, dan kita bisa bersaing tentunya baik itu global maupun internasional. Dan pesan juga buat unit pendidikannya, ya, kembangkan siswa-siswi Bapak Ibu semuanya dengan berbagai macam cara, metode, dan inovasi. Jangan hanya cuman administrasi pendidikan, tapi lebih dikembangkan lagi, lebih berinovasi lagi, agar yang penting adalah siswa nanti ketika di dunia kerja, siswa mampu aktif. Selama ini yang kita temui banyak sekali siswa-siswi peserta PKL khususnya yang dari seluruh wilayah Indonesia yang sudah bekerja sama dengan kita, itu banyak siswa yang masih sulit mengungkapkan dirinya, nggak aktif, kemudian pasif gitu ya. Dia sulit untuk bisa beradaptasi, sulit bergaul, dan takut buat menyampaikan pendapatnya. Nah itu sering sekali kita jumpai gitu ya. Misalnya ada yang nggak bisa, terus dia diem, kayak takut gitu ya. Ini kenapa gitu kan? Jadi soft skillnya juga harus diperhatikan. Baik itu bukan hanya hard skillnya saja, tapi ilmu terapannya, prakteknya itu juga harus dikembangkan. Dan jangan lupa dari sisi soft skillnya juga harus diperhatikan juga. Jadi anak bukan bisa cuma praktek aja, tapi juga ada value ya, ada nilai tambahan. Betul sekali, seperti itu Pak Alfi. Mungkin itu sih Mbak Niken yang pengen saya ngobrol sama kamu, dan nanti akan ada porsinya di mana kamu akan cerita sendiri sama teman-teman ya, meskipun tidak di podcast, tapi nanti akan ada satu program khusus memang yang akan dipegang sama Miss Niken, terutama terkait dengan program-program pengembangan SMK itu apa aja. Dan di tahun 2022 nanti akan mulai kita up programnya. Dalam hal ini
kaitannya adalah CSC memang siap sebagai iduka, kemudian sebagai partner juga kita siap bermitra dengan SMK-SMK di luar sana dalam rangka pengembangan mutu dunia pendidikan. Ya, Gitu betul. ya. Jadi intinya adalah mari Mari sukseskan sukseskan program Merdeka Belajar. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Saya Alfianto undur diri. Terima kasih. Podcast Vokasi dalam Podcast.